Soliha, kita lanjut ya. Nah, di sini kita masuk ke nomor 19. Ada suatu tongkat panjangnya 2 meter, mempunyai bayangan itu 75 cm. Nah, pada saat yang sama, panjang bayangan menara itu 15 meter. Nah, berapa sih tinggi menara? Nah, ini kita bisa buat panjang tongkat, panjang asli ya, PT aja panjang tongkat 2 meter. Terus bayangan tongkat, BT aja, kita buat 75 cm. Nah, ini kita buat karena ini bayangan berarti BM atau bayangan menara 15 meter. Nah, yang kita cari adalah panjang menaranya atau tinggi menara. Itu kita anggap X. Nah, ini karena ada yang sentimeter, kita ubah ke meter boleh atau kita ganti ke sentimeter semua nggak apa-apa. Berarti kalau kita ganti ke sentimeter, ini berubah menjadi 200 ya kan? Ini tetap 75, ini 1500. Nah, sementara ini masih X ya. Nah, kita buat deh PT per PM sama dengan BT per BM. Berarti 200 per X sama dengan 75 per 1500. Kali silang. Berarti 200 dikali 1500 per 75 itu sama dengan X. Ya kan? Kita coret deh. Ini sama ini. Ini 20. Jadi 200 kali 20. 4000. X ini kan sentimeter. Berarti kalau dijadiin meter cukup nolnya dikurangin 2 aja. Jadi 40 meter. Itu sama dengan X. Berarti kita dapat tinggi menara aslinya adalah 40 meter. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Sorry ini kurang besar tadi ya. Nah, jika diketahui segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Ingat ya, kongruen berarti dia semuanya sama. Gak ada yang beda. Sisi-sisinya semuanya sama. Nah, di sini kita bisa buat, kan ini dari 0 sampai X kan, atau titik O sampai X ini. Nah, ini O sampai X ini 6, berarti sama-sama 6 kan. O sampai nggak ada nih angkanya, berarti O sampai nggak ada angkanya. Oh, berarti ini 5, berarti ini 7. Yang ditanya DF. Nah, berarti kan D ke F, berarti ini jawabannya sudah pasti 5 cm. Karena DF sama dengan, karena D ke F itu sama dengan A ke B. Oke. Sekarang lanjut nomor 21. Diketahui segitiga PQR dan segitiga STU itu kongruen. Jika sudut P sama dengan sudut S dan sudut R sama dengan sudut U, maka panjang sisi yang sama adalah, kita buat aja segitiga. Segitiga sembarang aja nggak apa-apa, yang penting dia bentuknya segitiga dan bentuknya sama. Kita pasang sisi-sisinya atau titik-titiknya PQR, ya udah P, Q sama R. Yang satunya STU, S, T sama U. Nah, masukin deh. P itu sama kayak S. Oh, berarti kita misalkan di sini X boleh. Ini sama-sama X. R sama U. Oh, berarti ini kita buat pakai lambda boleh. Nah, berarti kan di sini Q sama dengan T kan? Nah, pasangan sisi yang sama. Ya udah. Berarti X sama lambda. Berarti PR ya kan sama kongruen, berarti dia sama dengan PR itu sama seperti SU. Terus QR itu sama dengan TU, dan yang terakhir PQ itu sama dengan ST. Seperti itu. Jadi kalian harus paham di mana letak-letak titiknya. Oke, kita lanjut ke nomor 22. Oke, suatu foto berukuran 32 cm. Ini kita kecilin dulu ya. Oke. Ini kita buat pas fotonya dulu yang ditempel sama karton. Ya, anggap kayak gini ya. Nah, ini tuh 32. Sementara ini 40. Ini 32 ya. Nah, ini kanan kiri atas bawah itu 2. Secara nggak langsung kita punya panjang foto dan lebar foto.
itu 32 dan 40. Nah, terus kita bisa mencari panjang karton di sini. Panjang kartonnya adalah 32 ditambah 4. Dari mana 4? Dari 2 tambah 2. Maka di sini 36. Kita punya panjang karton itu 36. Nah, lebar kartonnya kita belum tahu. Maka masih X. Nah, kita buat lagi di sini rumusnya. Panjang foto per panjang karton itu sama dengan lebar foto per lebar karton. Berarti 32 per 36 sama dengan 40 per X. Nah, kali silang deh. 32 per 36 sama dengan 40 per X. Berarti 36 dikali 40 per 32 sama dengan X. Coret aja. Sama-sama dibagi 4. Atau sama-sama bagi 8 bisa sini. Ini 4, ini 5. Coret-coret 9. Jadi jawabannya adalah 45 X-nya. Berarti ini 45. Nah, ini karena dia minta luas karton, maka luas karton yang tidak tertutup. Nah, tidak tertutup berarti kurangin aja. Luas foto, ini kita buat garis ya. Luas foto itu sama dengan 32 dikali 40, sementara luas kartonnya 36 dikali 45. Nah, berapa tuh bedanya? 32 dikali 40 dan 36 dikali 45. Kita cari. Oke, ini sama dengan 1280. Yang ini 1620. Jadi yang di luas karton yang tidak tertutup itu kurangin aja. Luas karton dikurang luas foto. Itu sama dengan 340 cm persegi. Oke. Sekarang lanjut ke nomor selanjutnya. Kita ke nomor 23 dulu. Nah, jika sebuah tabung itu memiliki tinggi 15 dan jari-jari 7, maka luas selimutnya ya udah kita cari aja luas selimut tabung. Luas selimut tabung itu apa? Keliling alas kali tinggi atau 2 pi RT. 2 kali 22 per 7 dikali 7 dikali 15. Coret-coret 44 dikali dengan 15. Jawabannya adalah 660 cm persegi. Sekarang lanjut ke nomor 24. Luas permukaan tabung, berarti luas permukaan. Nah, tingginya 20, jari-jarinya 14. Diameternya 14, berarti jari-jarinya adalah 7. Dari mana? 14 dibagi 2. Luas permukaannya adalah pi R 2 pi R tambah T. Nah, berarti 2 dikali 22 per 7 dikali 7. 7 ditambah 20. Coret. 44 dikali dengan 27. Jawabannya berapa? 44 dikali 27. 44 dikali 27 itu 1188 cm persegi. Oke, sekarang lanjut ke nomor 25. Nah, maka volume kaleng, ya udah berarti kaleng kan bentuknya tabung. Berarti volumenya adalah pi R kuadrat T. Berarti 22 per 7. Nah, karena jari-jarinya itu 10, maka kita nggak pakai 22 per 7. Pakainya adalah 3,14. 3,14 dikali 10 dikali 10 dikali 20. Sama dengan 6280 cm kubik. Sekarang yang nomor
26. Nah, tinggi kaleng. Nah, berarti kita harus cari tingginya. Tinggi itu sama dengan volume dibagi PR kuadrat. Nah, volumenya berapa? Volumenya 462 cm kubik dibagi Pi. Pi-nya berarti 22/7 kali 7 kali 7. Coret kan? Berarti ini 462 dibagi 22 dikali 7. 62 dibagi 22. Ini ternyata bisa kita coret. Ini jadi 21. 21 dibagi 7 berarti jawabannya adalah 3 cm. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, luas permukaan kerucut. Berarti luas permukaan kerucut. Apa rumus luas permukaan kerucut? Pi R tambah S. Itu adalah luas permukaan kerucut. Jari-jarinya itu 5. Berarti 3,14 dikali 5. 5 ditambah S-nya berapa? Nah, kalau dia 10 ini 5, berarti kita cari S-nya dulu. S itu adalah akar 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat kan? Berarti 100 ditambah 25. Berarti jawabannya adalah 125. Akar dari 125 atau 5 akar 3. Nah, kita bisa berhenti itu di situ. Di 5 akar 3. Seperti itu. Nah, masukin deh angkanya. Kalau misalkan dia akar-akaran kayak gini, bisa kalian kerjakan. Jadi, kalikan dulu yang 3,14 dikali 5-nya. 3,14 dikali 5. Itu jawabannya adalah 15,7. Nah, ini 5 ditambah 5 akar 3. Berarti 78,5 ditambah 78,5 akar 3. Nah, berhenti sampai sini boleh. Oke, atau mau di komain juga boleh. Kayak akar dari 125 itu berapa? Nah, kalau kalian cari akar dari 125 itu adalah 11,1,8. Nah, ini boleh pakai kayak gitu juga. Itu nggak apa-apa banget. Nah, terus volume kerucut yang memiliki tinggi 9, diameternya 20. Berarti kan volume itu kan pakai sepertiga kan? Berarti diameter 20 berarti jari-jarinya itu 10. Jadi volume sepertiga PR kuadrat T. Berarti 1/3 3,14 kali 10 kali 10 kali 9. Nah, ini bisa dicoret jadi 3. Berarti 3,14 dikali 300. Nah, berapa jawabannya? 3,14 dikali 300. 942 cm kubik. Nah, luas permukaan bola. Nah, permukaan bola itu kan 4 ya. 4 pi R kuadrat. Ya udah 4 dikali kalau diameternya 42 berarti jari-jarinya 21. Berarti 22/7 dikali 21 dikali 21. Coret. Ya jadi 3. Berarti kan 88 dikali 21 kan? Kalau kita mau buat 88 dikali 3 dikali 21. Atau jawabannya adalah sama dengan 5. Nah, volume bola. Berarti volume bola itu adalah 4/3 pi R pangkat 3. Kalau diameternya 58, berarti jari-jarinya setengah dari 58, yaitu 28. Nah, 28 ini kan kelipatan dari 7 kan? Berarti 4/3 dikali 22/7 dikali 28 dikali 28 dikali 28. Coret. Dia jadi berapa? 4. Ya udah, kaliin. 4 dikali 22 dikali 4 dikali
dikali 28 dikali 28. 5, 27. 2, 7, 5, 9, 6, 8 dibagi 3. Lalu jawabannya adalah 91,989,3 cm kubik. Oke, kita masukkan selisih luas permukaan bola yang memiliki jari-jari ya. Berarti kita cari volume pertama dulu. 4/3 pi R pangkat 3. Berarti 4/3. Nah, karena ini 10 berarti kan bukan kelipatan 7 ya. 14 kali 10 kali 10 kali 10. Nah, ini tuh jawabannya adalah 4188,79. Volume 2-nya sama 4/3 pi R pangkat 3. Berarti 4/3 kali 3,14. Ya kan? 3,14. Kok kayak gitu sih bentukannya? 3,14 dikali 15 pangkat 3. Nah, ini itu jawabannya adalah 14137,16. Nah, tinggal kita selisihin deh. Volume 2 dikurang volume 1. Jadi 14337,16 dikurang 4188,79. Berarti jawabannya adalah 9948,37 cm kubik. Nah, sekarang soal terakhir. Nah, soal terakhir ini, lihat, dia bilang, maka volume bola yang ada di dalam tabung. Ya kan? Nah, sementara yang kita tahu, luas alas tabung. Nah, luas alas tabung itu kan berarti lingkaran ya. Berarti kita harus cari luas alas itu adalah pi R pangkat 2. Nah, kalau pi-nya 22/7, berarti kan ini 154 sama dengan 22/7 dikali R kuadrat. Berarti ini 154 dikali 7 dibagi 22 itu sama dengan R kuadrat. Ya kan? Atau akar dari R kuadrat. Nah, ternyata ini kalau kita coret itu 7. Berarti 49 R. Karena lawan dari yang pangkat 2 itu adalah akar. Nah, sehingga R-nya adalah 7. Nah, kita dapat deh. Cari volume bolanya. 4/3 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Karena kan rumusnya 4/3 pi R pangkat 3. Nah, terus kita cari. Nah, ini kita tandain dulu batasnya ya. Nah, sekarang kita tinggal cari perkaliannya. Ini kan berarti 4 dikali 22. Ini kan coret ya. Coret berarti 4 dikali 22 itu kan 88. 88 dikali 49. Berarti kan 88 dikali 49 dibagi 3 kan? Berarti 4312 dibagi 3. Atau jawabannya adalah 1437,3. Oke. Nah, Soliha, sekian video dari Umi. Kalau misalkan ada yang masih bingung, silakan diulang videonya atau chat Umi. Oke, terima kasih Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.